Shalom, haleluya. Kita patut bersukacita bertemu kembali di dalam renungan singkat tengah minggu. Di dalam kita menikmati firman-firman Tuhan dengan tema-tema yang mengangkat agar iman kita semakin kuat, agar iman kita semakin luar biasa di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kita patut bangga. Kita patut bersuka cita di dalam Yesus Kristus. Hari ini firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ini adalah kerinduan Bapa di dalam Yesus Kristus, agar saudara dan saya menjadi anak-anak yang mempunyai ciri khas Kristus, yang selalu datang, yang selalu tiba dengan membawa damai bagi lingkungan di mana kita bertempat tinggal, di dalam keluarga kita, dan di dalam kita berteman bagi sesama kita manusia. Ada beberapa hal catatan kita pada renungan singkat ini, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, yang terambil di dalam Matius 5 ayat 9. Di sana firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih, yang berada di rumah, inilah kerinduan Yesus Kristus. Dia merindukan saudara dan saya ketika kita sebagai anak-anak Tuhan hadir di mana kita harus hadir. Mari Tuhan rindukan saudara dan saya agar kita tampil sebagai anak-anak Tuhan yang membawa perubahan, yang membawa damai sejahtera yang kita miliki dari Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih, ada beberapa hal menjadi catatan di dalam kehidupan kita. Di dalam firman Tuhan ini yang perlu kita renungkan. Tadi kalimat yang terakhir mengatakan, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ada kebahagiaan di dalam firman Tuhan ini jika kita patuh, kita taat, kita mau mengerti, kita mau merenungkan betapa luar biasanya kita hidup di dalam Yesus Kristus. Saudara dan saya akan merasa nyaman, merasa tenang. Bahkan di sana dikatakan berbahagialah. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, yang menjadi kerinduan Tuhan di dalam ayat ini, demikianlah anak-anak Tuhan pasti membawa shalom. Kemanapun kita berada, dimanapun kita ada. Dan sedangkan maksud dari ayat ini, maksud dari firman Tuhan, dari membawa damai dalam renungan hari ini adalah yang menjadi catatan saudara dan saya dengan tema sahabat pembawa damai. Itulah kerinduan Tuhan. Yang pertama menjadi catatan saudara. Poin pertama, Tuhan merindukan kehadiran saudara di tengah-tengah orang lain. Menciptakan kasih antara satu dengan yang lain. Dan membawa tali persahabatan yang indah. Saudara dan saya, di mana Yesus hadir, Dia selalu memberikan damai sejahtera buat saudara dan saya. Ada beberapa hal catatan ayat-ayat yang perlu Bapak Ibu catat di rumah saja. Nanti Ibu renungkan atau Bapak renungkan sambil di mana kita bersaat teduh. Ya, di dalam 1 Petrus 3 ayat 11, Ibrani 12 ayat 14 dan Roma 12 ayat 18. Di situ Tuhan merindukan saudara dan saya agar kita senantiasa selalu tampil beda, memberikan warna yang sangat luar biasa, memberikan ciri khas bagaimana kita hidup di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus hidup di dalam kita. Yesus adalah kasih yang sangat murah hati, kasih yang lemah lembut, seperti yang dikatakan Matius 5 ayat 5 sampai 7. Berbahagialah orang
yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Ayat 7, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, hal yang pertama menjadi catatan kita, poin kita, menciptakan kasih antara satu dengan yang lain dan membuat tali persahabatan kita semakin indah. Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, maksud dari membawa damai menjadi sahabat yang senantiasa selalu hadir membawa damai. Yang kedua, tidak menimbulkan kekacauan dan keributan, tetapi menciptakan damai sejahtera yang meneduhkan jiwa dan hati manusia, hati orang lain. Jadi Bapak Ibu, ayat yang menjadi renungan dari ayat 2 ini Matius 5 ayat 13 sampai 16. Ya, luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita lihat catatan khotbah yang sangat luar biasa. Khotbah di bukit, ya, di mana Tuhan Yesus Kristus, ucapan bahagia di sana. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, yang kedua tidak menimbulkan kekacauan dan keributan, tetapi menciptakan damai sejahtera yang meneduhkan jiwa dan hati manusia, orang lain yang ada di sekitar kita. Itu yang dirindukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, yang terakhir, menjadi catatan saudara dan saya di dalam kita menjadi sahabat yang selalu hadir membawa damai. Yang ketiga, kehadiran saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan akan membawa berita. Bukan berita seberapa kita mempunyai kekayaan. Bukan berita membawa berita sebagaimana kita pintar. Tetapi firman Tuhan mengajak saudara dan saya. Kehadiran kita sebagai anak-anak Tuhan akan membawa berita harum Injil. Membawa berita harum firman Tuhan yang membuat manusia itu, manusia yang tadi jauh dari Tuhan, mereka akan mendapatkan kedamaian karena kehadiran saudara membawa harum, ya, membawa berita harum dari isi firman Tuhan. Jelas sekali menjadi catatan ayat untuk saudara renungkan di rumah. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Kisah para Rasul ayat 1 sampai 8. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kehidupan sebagai saksi adalah melekat di dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu kita renungkan ketiga poin ini, ya. Menjadi sahabat pembawa damai, itu yang menjadi kerinduan Tuhan Yesus buat saudara sebagai anak-anak Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, inilah firman Tuhan yang memacu semangat saudara untuk bertumbuh sebagai orang-orang yang telah dipanggil dan dipilih Tuhan. Bukan hanya menjadi anak-anak Tuhan, tetapi menjadi sahabat, ya, di tengah-tengah dunia ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.